Apabila orang tua tidak memahami itu, ya ini berakibat fatal. Dan ini menjadi gambaran identitas dia, cerminan dia di masa depan. Saya memposisikan di depan anak sebagai guru BP-nya. Tidak bisa juga, saya akan memposisikan sebagai orang tuanya. Maka saya sering terapkan itu, Bapak, Ibu, kalau kesini jangan tunggu ada masalah baru Bapak datang. Pintu ruangan saya terbuka lebar untuk orang tua. Kenakalan anak-anak dan remaja nampaknya seperti tidak pernah ada habisnya. Nah, salah satu faktornya mungkin pola asuh orang tua yang salah. Ini dapat menjadikan anak nantinya akan mengambil tindakan yang salah. Nah, bagaimana sih solusi menanggapi hal ini? Saat ini saya sudah bersama dengan pemerhati anak. Di balik sosoknya yang sederhana dahulunya, ia pernah menjadi kondektur bis, pengamen, bahkan cleaning service, hingga menjadi staf di salah satu kementerian. Nah, saat ini ia bekerja sebagai salah satu guru di SMP di Jakarta yang berprofesi sebagai guru bimbingan psikologi. Sudah bersama saya Bang Akmal Yansyah. Oke, halo Bang Akmal. Hai. Bang, ini gimana sih Bang kira-kira nih? Sepertinya kenakalan remaja dan anak-anak ini tidak pernah ada habisnya. Ini menurut Abang seperti apa? Ya, menurut saya, ya namanya anak-anak, ya memang seperti itu. Ya. Tapi inilah variabel dari perilaku atau karakter anak-anak yang memang sangat rumit gitu. Apabila orang tua tidak memahami itu, ya ini berakibat fatal. Dan ini menjadi gambaran identitas dia, cerminan dia di masa depan seperti apa. Nah, ini dia yang kita akan evaluasi. Bagaimana sih pola asuh yang benar gitu dari orang tua gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita salah mendidik, kita menyamakan pola asuh yang kita zaman kita dulu seperti itu salah juga gitu. Jadi kalau anak sekarang itu dia karena sudah dimanjakan dengan high tech dan terus banyak akses-akses yang bisa dicapai hari ini, nah itu juga harus dikontrol. Peran orang tua sangatlah penting. Oke nih Bang, kalau kita bikin persentase nih Bang, dari 0% sampai 100%, faktor orang tua, pengasuhan orang tua itu berapa persen Bang pengaruhnya terhadap pembentukan karakter anak? Nah, jadi kalau diberikan range itu, orang tua itu mempunyai peran penting. Jadi bisa dikatakan 75% itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. 75%? Ya. Oh, ternyata cukup banyak juga ya, bahkan betul, sangat banyak tuh ya 75. Ya. Sisanya 25 itu dari mana Bang? Sisanya, sisa dari 75 itu dipengaruhi oleh lingkungan bermain, teman sebaya, dan yang dia dapat dari pendidikan. Misalkan pergaulan di kelas atau bagaimana pola asuh guru seperti itu. Bahkan sekarang bukan hanya bicara mata pelajaran, bukan bicara lagi masalah prestasi pencapaian nilai anak, tetapi bagaimana guru bisa memberikan contoh dan guru bisa menerapkan untuk membentuk karakter seorang anak yang baik itu seperti itu. Oke, jadi di sini peran orang tua, peran lingkungan, dan juga peran guru ini sangat penting ya Bang. Iya. Dibersatukan untuk membentuk karakter anak yang baik. Betul. Nah Bang, Abang sebagai pemerhati anak dan juga sebagai guru BP nih Bang, apa aja sih Bang kesulitannya untuk menghadapi karakter-karakter anak yang sejak dini nih sudah terlihat nih, mulai ada penyimpangan atau kenakalan seperti itu? Nah, jadi kalau kesulitannya itu ketika orang tua sibuk dengan kesibukannya bekerja seperti itu, maka si anak apa yang didapat dari lingkungan dan pendidikan tidak bisa dievaluasi di dalam rumah. Harusnya kan seorang ibu atau bapak atau orang tua yang ada di dalam rumah menanyakan bagaimana sih gitu, bagaimana sih aktivitas di sekolah, bagaimana aktivitas bermain dengan siapa. Nah, kini orang tua sudah sibuk dengan aktivitas rutinitasnya mencari nafkah, maka untuk memegang peran orang tua terhadap anak ini sedikit atau sulit gitu. Nah, maka kami yang ada di dalam sekolah ini kesulitan gitu.
dan sifatnya hanya sementara. Hanya sekedar di permukaan. Ketika kita bilang kepada mereka ini loh yang benar, ini yang salah, nah itu hanya berlaku di dalam sekolah. Ketika selangkah keluar gerbang, maka terjadilah seperti itu lagi gitu. Dan diulang-ulang gitu. Contohnya seperti kasus tawuran seperti itu. Nah ini tawuran ini kan tidak pure perilaku kenakalan anak, tetapi berefek atau efek dari bagaimana perhatian orang tua yang diberikan kepada seorang anak gitu. Termasuk bullying juga bang. Betul, bully itu. Nah itu kita lihat keharmonisan keluarga di depan anak itu seperti apa sih. Nah itu efeknya bisa kita lihat, cerminan itu ada di dalam sekolah. Bagaimana pergaulan teman sebaya dengan lawan jenisnya, seperti itu. Berarti itu mencerminkan ya bang ya, apakah itu sebuah indikator dari Anda sebagai guru dan juga sebagai mahasiswa S2 psikologi profesi. Nah apakah ketidakharmonisan hubungan orang tua dengan anak ini mencerminkan anak tersebut bisa dibully atau bahkan membuli temannya? Itu bisa terlihat bang. Jadi gini, kalau di dalam ilmu psikologi ada 3 agen yang mampu merubah karakter manusia, atau kalau kita lihat sekarang anak gitu. Nah ini ada 3 agen, yaitu yang pertama adalah keluarga, kedua adalah lingkungan, ketiga pendidikan. Nah di sini sebelum anak mengenal lingkungan, dia baru lahir, dia mengenal bagaimana keluarga, bagaimana sosok figur ayah, bagaimana sosok figur ibu, seperti itu. Nah setelah dari situ baru dia kenal dengan lingkungannya, baru dia kenal dunia sekolah atau pendidikan. Nah kembali lagi masalah bully tadi. Nah bagaimana sih keharmonisan di keluarga ini? Seorang bapak bagaimana, seorang ibu bagaimana? Ada loh, kalau ibu yang jahat ya, ibu yang jahat ini dia bisa membuli teman perempuannya karena sudah tertanam kebencian gitu. Dan bisa jadi ketika dia dewasa nanti dia bisa menjadi pemerkosa. Itu yang fatal, yang harus kita jaga. Ketika dia sudah tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tidak lagi mendapatkan perhatian, apalagi dia melihat kedua orang tuanya ini bertentangan gitu. Nah seperti itu bisa menjadi cerminan. Itu sederhananya gitu. Nah bang, dari tahun ke tahun, generasi ke generasi, apakah semakin kesini ini pola didik orang tuanya semakin membaik jika dibandingkan dengan dulu, atau justru malah semakin menurun karena di sisi lain ada gadget yang memanjakan anak-anak ini dan juga pergaulan yang semakin meluas? Menurut abang seperti apa sih? Nah banyak orang tua yang coba menyamai persepsinya tentang kita dulu dididik dengan keras, ditempa, tapi anak-anak sekarang sudah tidak bisa lagi karena dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang membuat mental kita menjadi manja. Contoh seperti kalau kita zaman dulu belum ada Android, kita mau makan, kita jalan sampai ke depan gitu. Harus usaha dulu ya. Usaha dulu gitu kan. Nah terus habis itu, setelah itu kalau sekarang tinggal kita pesen, ada ojek online yang melayani hal seperti itu gitu, melayani makanan atau pesan antar. Itu yang memanjakan mental kita tanpa kita sadari. Nah mereka ini orang tua justru mereka nggak paham gitu. Ada juga loh orang tua yang sibuk ketika dia memasak diganggu oleh anaknya. Ketika diganggu, udah kamu main gadget aja. Nah mereka banyak yang menyesal ketika udah dewasa. Iya pak, anak saya tergantungan sama handphone terus, kerjanya online terus, buka ini buka itu, nggak inget belajar. Nah ini kadang-kadang yang saya rasakan tuh adalah kemana orang tua waktu itu gitu loh. Kok mau memberikan ini sehingga anak ini menjadi edik gitu, candu terhadap teknologi seperti itu. Nah ini menjadi evaluasi dari pola asuh orang tua yang saat ini seperti itu. Nah abang kan sudah bisa menganalisis ya bang ya, dari pola-pola cara orang tua mendidik anak. Nah lalu bagaimana sih bang, abang sebagai guru dan juga mereka sebagai orang tua, kalian dipertemukan di satu anak yang sama nih kan? Yeah. Nah, bagaimana cara kalian itu untuk berkesinambungan, bekerja bersama untuk tahu nih, oh bahwa si anak ini punya perilaku yang menyimpang misalnya, atau punya kenakalan-kenakalan remaja, untuk akhirnya membenahi si anak ini? Nah, itulah dia.
Jadi ketika kita melayani di dalam kerja BP, di dalam sekolah, kita tak lagi menangani anak ketika dia kasus panggil orang tua terus memberikan poin, surat peringatan. Tidak. Kita lebih kepada memotivasi, konseling seperti apa supaya anak itu terbuka gitu. Nah, banyak siswa-siswi yang tidak mau terbuka oleh orang tuanya sendiri. Dia lebih nyaman dengan kita gitu. Nah, pola yang seperti apa? Berarti ada yang salah nih gitu. Berarti ada yang salah dalam pola seorang tua. Kenapa sih anak nggak mau terbuka gitu? Masalah dia nonton video porno, merokok, kasus tawuran. Pengalaman saya saat itu, ketika ada yang tawuran siswa, ada orang tuanya yang marah-marah. Dan ketika itu dia tidak terima gitu bahwa anaknya ikut serta dalam aksi tawuran antar pelajar. Nah, ini yang sangat miris adalah kok bisa seorang murid kekeh untuk menutupi bahwa dia ikut tawuran gitu. Seorang bapak tidak terima difitnah. Ketika kita panggilkan saksinya, oh ada gitu. Nah, berarti ada yang salah nih. Ternyata seorang bapak kasar gitu, marah-marah kerjanya. Nah, ini membuat anak menjadi tertutup, tidak lagi terbuka dengan orang tua. Maka yang harus diterapkan adalah orang tua harus bisa menjadi sahabat pendengar, agar dia bisa mengeluhkan apa, maka orang tua tahu. Walaupun lingkungan bermain dia jauh, sebenarnya tergapai lingkungan itu ketika si anak bisa cerita gitu. Nah, oleh sebab itu orang tua harus menitik beratkan kepada emosi gitu. Emosi bahwa orang tua tahu, oh anak ini bermain di sana seperti ini. Nah, orang tua juga dituntut untuk lebih cerdas. Berarti kedekatan emosional itu penting sekali ya, Bang. Betul. Oke, pengalaman Abang yang paling mungkin yang paling menggelitik nih, Bang, menanggapi dengan kenakalan-kenakalan remaja SMP ya, di mana mereka sedang menggali jati diri ya, Bang. Ya. Apa nih, Bang, yang paling seru atau yang paling sulit menurut Abang? Yang paling sulit itu adalah ketika orang tua tidak peduli. Saya sudah capek, Pak. Saya sudah ini, Pak. Kadang-kadang saya tidak lagi mau juga. Terus untuk apa gitu? Karena peran orang tua adalah 75%. Kalau saya aja disisakan 25%, peran kita menjadi terbagi lagi dengan peran lingkungan gitu, pergaulan teman sebaya mereka. Nah, terus peran orang tua dihilangkan, terus kita apa gitu. Nah, ini yang membuat saya ketika saya, wah gimana nih, harus kerja keras gitu loh. Nah, yang menariknya adalah ketika orang tua, seorang ibu, di mana peran ibu adalah bisa memberikan kasih sayang. Di mata anak, seorang ibu adalah malaikat tanpa sayap, seperti itu. Seorang bapak adalah sosok pelindung. Ketika bapak aja tidak bisa menjadi pelindung, di mana pelindung menyerang, bapak menyiksa, atau seorang ibu seharusnya memberikan kasih sayang, ibu malah menyiksa. Nah, ini yang membuat anak jadi tertutup, sehingga dia mengekspresikannya dengan hal negatif. Karena yang diekspresikan oleh orang tua pun seperti itu. Nah, ini menjadi role model gitu dari si anak melihat sosok orang tua. Nah, waktu itu pengalaman saya pas saya bilang, ibu jangan lagi menyiksa si anak. Nanti kalau anak ibu hingga dia tertutup, terus si anak jadi pergaulan bebas, contohnya misalkan narkoba seperti itu, ibu tidak mengetahui karena anak sudah tidak lagi terbuka. Bagaimana ibu mengetahui si anak main kemana? Tiba-tiba ibu menerima kabar gitu, si anak sudah tidak bernyawa. Ini kan salah ibu. Gak bisa lagi ibu menyalahkan teman-teman sebayanya, karena orang tua punya peran penting dalam kedekatan emosional seperti itu. Kembali lagi seperti itu. Nah, setelah saya bertemu dengan wali murid seperti itu, habis itu saya tanyakan lagi, seminggu sekali saya tanyakan terus. Ya alhamdulillah, habis itu dia nggak pernah menyiksa anak lagi gitu. Baik, ini kan kasusnya yang abang ceritakan tadi, ketika mereka punya orang tua lengkap, ada ayah, ada ibu. Bagaimana dengan mereka yang broken home atau yatim piatu gitu, Bang? Nah, ini yang unik, ini sangat unik. Kalau kita teliti yang namanya anak broken home, image kita di kalangan sosial adalah anak broken home adalah anak yang begajulan, anak yang bandel, karena tidak ada lagi sosok ayah atau sosok ibu gitu yang mendampingi dia, menuntun dia, menemani dia dalam masa-masa perkembangan seperti itu. Nah, ada
yang berprestasi tinggi. Kita nggak menyangka kalau dia ternyata anak broken home, ternyata dia masih termotivasi dengan hal itu, dan dia bisa menjadikan lingkungannya ini menjadi 75% menggantikan peran orang tua. Harusnya orang tua 75%, tapi dia bisa mengambil hal positif seperti itu. Nah, satu lagi di dalam ilmu psikologi, mungkin kalau perempuan atau ibu bisa menggantikan peran ayah, tapi ayah tidak bisa menggantikan peran ibu. Itu sebabnya yang saya lihat adalah yang banyak yang sukses adalah anak ketika orang tua berpisah, anak lebih banyak yang bersama ibunya daripada anak bersama ayahnya gitu. Ya, tapi ini tidak hal yang unik, memang hal yang unik, yang sangat unik, sangat jarang terjadi. Tetapi saya banyak menemukan itu juga gitu, kebetulan 1, 2 orang, 3 orang, banyak yang broken home terus anaknya kok alim gitu, rajin beribadah, ada yang berprestasi, kita nggak menyangka itu. Berarti anak yang dari broken home ataupun yatim piatu ini bukan berarti dia bisa dicap mereka tidak akan sukses ya Bang ya? Iya, betul. Bukan berarti mereka akan nakal. Betul. Oke. Justru yang nakal ini, yang banyak saya temukan adalah orang tua yang lengkap gitu. Ini yang menjadi aneh gitu. Ketika saya menemukan, ini pengalaman saya lagi, itu seorang siswa yang udah dijudge sebagai anak yang bandel, anak yang biang kerok dalam hal tawuran, ternyata pas saya tes dengan alat psikologi, ternyata hasilnya tidak buruk seperti itu. Terus pas saya tes lagi, terus saya interview, matanya berkaca-kaca, timbul rasa penyesalan gitu. Saya interview lah orang tuanya saya panggil, ternyata orang tuanya sendiri, ibunya baik, bapaknya pun religius gitu. Terus apa yang nggak diberikan? Ternyata satu yang nggak diberikan, yaitu pengalaman, perhatian. Seperti itu, perhatiannya aja yang kurang. Pak minta gitar dikasih, anak ini pintar bermain. Apalagi nih, unik lagi, jadi anak ini tidak pernah bermain alat musik dengan benar di depan orang tuanya, tetapi ketika orang tuanya nggak ada, dia bermain musik indah sekali, sampai dia suka dipakai di salah satu rumah ibadah di gereja. Tapi habis itu kok diketahuan sama orang tuanya, ternyata dia diam-diam mendadak dijelek-jelekin. Itu ini sebenarnya pendekatan emosional dengan perhatian orang tua gitu yang dibutuhkan. Ternyata dari situ saya bilang kepada orang tuanya, Bapak atau Ibu harus memberikan perhatian, tidak cukup dengan materi. Seperti itu, bahwa materi bukan lagi segala-galanya. Dan syukur anak itu jadi baik sekarang, tidak lagi menjadi biang onar. Dan baik. Seperti itu. Itu kan kasusnya ketika orang tua ini mau mendengarkan masukan dari guru, masukan dari lingkungan sekitar. Bagaimana dengan orang tua yang acuh, yang tidak mau mendengarkan, bahwa mereka berpikir kalau ya sudah, cara mengajar saya seperti ini, tanpa mendengarkan? Seperti apa Bang? Nah, jadi kalau yang tidak mau mendengarkan ini, memang kita harus bekerja keras ya untuk bagaimana pola yang saya maksud masuk di dalam benak anak, dapat membentuk karakter yang baik. Cuman habis itu kalau memang orang tua yang tidak peduli, terus kita juga udah jenuh dan kita pantau terus tiap pergerakannya, tingkah lakunya, sifatnya tidak ada yang berubah, ya sudah, mungkin saya akan kembalikan itu kembali ke kepala sekolah dan wali kelas saya seperti apa sih gitu. Mungkin kalau dalam adab atau akhlaknya dia sudah tidak lagi bisa dibentuk, terus dari prestasi seperti apa gitu ya, saya akan kembalikan lagi ke kebijakan kepala sekolah seperti itu. Sampai titik apa indikator itu Bang? Sampai titik ketika saya sudah menerapkan pola, saya memposisikan di depan anak sebagai guru BP-nya. Tidak bisa juga saya akan memposisikan sebagai orang tuanya gitu. Tidak bisa juga saya memposisikan sebagai guru mata pelajaran di kelas. Tidak bisa juga saya menjadi seorang sahabatnya dia. Tidak bisa juga. Terus saya sudah, nah ini memang menjadi PR buat saya, menjadi evaluasi, akan saya cari tahu. Tetapi karena ini di dalam dunia profesional ya, di dalam dunia kerja, saya sebagai guru di salah satu instansi pendidikan, maka saya serahkan lagi itu kepada kepala sekolah dan wali kelas seperti itu. Bang, apa ada Bang inovasi
yang lain daripada yang tadi sudah disebutkan ya Bang ya, seperti pendekatan emosional, kemudian menyelami dunia anak. Menurut Abang apa nggak ada suatu metode baru gitu Bang yang bisa diterapkan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang menonton ini Bang? Nah, jadi kalau itu yaitu orang tua hari ini harus paham, dituntut lebih kepada paham tentang teknologi, bagaimana sih chatting di WA, bagaimana sih akses internet itu. Nah, memang ini menjadi PR buat orang tua, harus lebih pandai gitu. Walaupun orang tua sekarang banyak yang mungkin tidak mau pusing seperti itu. Nah, tapi ya lagi-lagi kalau anak Anda mau lebih kepada maju prestasinya, terus adabnya, akhlaknya, agamanya, ya, ini menjadi beban buat orang tua. Bagi orang tua yang ada niatan mungkin bisa saja seperti itu. Bukan berarti sekolah tidak mendukung ya, tapi memang peran orang tua ini sangat lebih besar dibandingkan peran guru dan juga peran sekolah. Betul. Ya Bang ya. Oke, Bang, ini kesimpulannya nih Bang dari obrolan-obrolan kita yang cukup banyak tadi nih. Kesimpulannya kalau dari Abang sendiri seperti apa menanggapi pola asuh anak yang dirasa salah? Jadi kalau memang dia orang tua sudah kehabisan ide atau seperti apa ya, udah pusing dengan bagaimana perilaku anak. Sekarang kan hari ini banyak layanan psikologi anak, psikolog anak, ada yang ada di rumah sakit maupun di biro-biro yang ada seperti itu. Kita bisa datangi, dan ya memang harganya pun memang ini ya sulit terjangkau ya, mungkin per jamnya berapa gitu. Tapi kan hari ini juga banyak juga, setiap anak yang sekolah pasti mempunyai layanan bimbingan psikologi atau bimbingan konseling. Kita bisa datangi mereka gitu. Maka saya sering terapkan itu, Bapak Ibu kalau kesini jangan tunggu ada masalah baru Bapak datang. Pintu ruangan saya terbuka lebar untuk orang tua. Maka saya juga harus tahu bagaimana perilaku anak di dalam rumah, bagaimana perilaku anak di sekolah. Bapak memang tidak mau tahu, saya pun mau tahu seperti apa anak di rumah, seperti itu. Nah, ya kita harus bersinergi gitu, berjalan berdampingan dengan pola asuh orang tua seperti apa. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya. Jadi poinnya, kesimpulannya ada 3 ya Bang ya. Yang pertama adalah menyelami dunia anak, yang kedua ini tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, kemudian pendekatan emosional, dan yang ketiga adalah hubungan komunikasi dari orang tua dan juga guru. Nah, kalau saya bisa simpulkan Bang, 3 hal ini adalah upaya untuk memperjuangkan anak agar anak ini bisa tumbuh dan juga menjadi seseorang yang benar. Bukan gitu Bang? Iya, betul. Jadi hak anak ini merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Jadi kalau kita ibaratkan seorang anak ini seperti bunga yang sedang mekar, dan kita juga pentingnya juga kita harus lindungi dari tangan-tangan jahil agar ketika kita sedang mempola itu tidak tercampur dengan buruknya lingkungan di sekitar, tapi disupport gitu dengan mendapatkan lingkungan yang positif. Maka bunga pun ketika mau tumbuh pun harus disiram, dipupuk seperti itu. Dia butuh sinar matahari, maka kita bisa menjaga pertumbuhan anak sampai kita nanti bisa mencerdaskan anak. Nah, mencerdaskan anak ini sebagai cerminan dari bangsa yang cerdas. Kita akan melahirkan pemimpin yang cerdas di bangsa kita ini. Baik, intinya seperti merawat anak adalah seperti merawat tanaman ya Bang ya. Iya. Diberi pupuk, disiram hingga menjadi tumbuhan atau bunga yang cantik. Nah, nantinya si anak ini juga bisa menjadi pemimpin bangsa yang cerdas. Terima kasih atas waktunya Bang Akmal, sharing-sharingnya, informasinya dan motivasinya untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk para orang tua. Oke, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode